Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, jamaah haji qalbu, mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kita melanjutkan makalah ke-17 setelah satu di antara 5 sabda Rasulullah. Yang pertama adalah an-najwa tuhassinul asrar, bisikan hati itu akan membentengi dari rahasia. Yang kedua, was-shadaqatu tuhassinul amwal, dan sedekah itu membentengi harta-harta kita. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab fil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Ikhlas itu membentengi segala amal. Fa'ala maratibil ikhlas, ada beberapa tingkatan yang menyangkut terhadap ikhlas. Fa'ala, yang paling tinggi di dalam ikhlas itu adalah tasfiyatul amal an mulakhadatil khalqi, yaitu memurnikan amal yang terlepas dari urusan makhluk, mulakhadatil khalqi. Ya, itu ada kita sebut tasfiyatul qalbi. Kalau itu tasfiyatul amal, memurnikan, membersihkan. Bi ayyuridu bi ibadihi illam tithala amrillahi wal qiyam wa bi haqqi ubudiyah. Artinya, dengan ia tidak menghendaki ibadahnya itu kecuali karena perintah Allah dan menegakkan hak kewajiban kita sebagai hamba Allah. Jadi ini yang paling tinggi seorang yang disebut dengan ikhlas. Karena itu al-ikhlasu yuhassinul amal itu di sini. Jadi bukan karena pahala, bukan karena takut surga, bukan karena menginginkan, bukan takut neraka, bukan menginginkan surga, bukan karena sesuatu pengharapan kita, saya begini biar dibalas sekian. Ini adalah a'la maratibil ikhlas. Martabat tertinggi ikhlas itu semata-mata karena Allah. Kalaupun sholat ABCD, sholat malam, sholat fajar, sholat isra, sholat duha, memang ada balasan akan diberikan, tapi bukan itu, karena ada perintah Allah dan Rasul. Itu aja cukup. Ini yang tertinggi. Duna ikbalin nasi alaihi, bukan karena penerimaan orang lain, manusia lain terhadap diri kita. Bil mahabbati wassana'i wal mali wa tahwidalik, ya, dengan rasa cinta, pujian, harta dan sebagainya. Ini murni karena Allah,
bukan karena balasannya, bukan karena ancamannya, tapi semata-mata karena Allah. Ini maratibil ikhlas, martabat ikhlas yang a'la, yang tertinggi. Wal marabatut tsani, dan martabat atau derajat yang kedua adalah ayya'mala lillahi liyu'tiyahu khududal ukhrawiyah, beramal karena Allah dan ingin balasan keberuntungan di akhirat. Boleh, tapi yang tertinggi tadi, yang tertinggi ya karena Allah itu aja, bukan karena balasannya, bukan karena ancamannya, tapi semata-mata Allah. Tapi kalau mengandalkan ukhrawiyah juga boleh, kal ib'adi 'anil nar wa idkhalil jannati wa tan'imihi, seperti ya Allah, saya sholat taubat biar engkau ampuni sehingga saya tidak masuk neraka, boleh. Tapi yang lebih tinggi, ya Allah, engkau memerintahkan sholat taubat, karena itu saya sholat taubat. Nah, itu yang paling tertinggi. Ya, wa idkhalil jannah, dan karena ingin masuk surga, wa tan'imihi, dan seluruh nikmat-nikmatnya, bi anwa'i maladhiha, dan segala macam kelezatan di surga, beramal seperti itu boleh. Tapi yang tertinggi tadi, engkaulah maha jais yang menentukan kalau saya baik masuk surga, bukan karena amalan saya, karena engkau, karena rahmatmu, kata Rasulullah. Wala ana, termasuk saya, kata Rasulullah. Wal martabatut tsalits, dan martabat atau derajat ketiga adalah ayya'mala lillahi liyu'tiyahu khaddan dunyawiyah, yaitu beramal untuk Allah karena Allah juga menjanjikan keberuntungan di dunia. Wa tarzuqu min haitsu la yahtasib, saya bertakwa biar Allah memberikan saya rezeki tanpa disangka-sangka, boleh. Tapi ukurannya dunia. Ya, yang bagus ya, karena engkau memerintahkan saya sholat malam begini-begini, ya sudah, urusan Allah yang akan membalasnya. Pasti innallaha la yukhliful mi'ad, pasti Allah tidak mengingkari terhadap janjinya. Kata usiati rezeki, seperti keleluasaan rezeki, wa daf'il mu'dhiyati, dan terhindar dari segala yang menyakitkan, wa ma'adda dzalika riya'un madmuman, dan amal selain itu merupakan amal yang riya dan tercela. Jadi dengan demikian martabatnya 3. Pertama karena Allah, 2 karena akhirat, 3 karena ingin dunia, ya itu tingkatannya. Tapi semuanya baik. Yang tidak baik apabila tidak menjalankan perintah Allah. Itu ya Bapak sekalian. Yang keempat, wasidku yuhassinul aqwal. Jujur itu akan memperkokoh segala perkataan. Artinya orang kalau jujur akan dipercaya orang lain. Begitu kita bohong, begitu kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita omongkan, orang sudah nggak percaya. Fal kadhibu ghairu maqbulin kalamuhu indallahi wa indal khalqi. Seorang yang berdusta maka tidak diterima ucapannya di sisi Allah dan tidak dipercaya di hadapan makhluk. Karena ini disebut as-sidqu yuhassinul aqwa. Berkata jujur itu akan memperkokoh kepercayaan apa yang kita katakan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fil qaulihi ta'ala, telah berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berpendapat atas ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala talbisul haq
bil batil. Dan janganlah kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 42. Artinya aila tuhallitu sidqa bil kidib. Maksudnya jangan engkau mencampurkan kebenaran dengan kebohongan. Sekarang itu bohong mudah atau mudah, Bapak? Mudah ya, orang sekarang itu bohong. Ya, kadzib karena nafsuna nafsul lawamah, yang memperkuatkan itu nafsu untuk kejelekan, amarah bisu. Tidak apa-apa, yang penting saya dapat rezeki meskipun bohong. Tidak apa-apa saya berdagang meskipun saya berbohong untuk mendapatkan laba yang banyak. Padahal al-haqqu bayyinun, ya, wal fasadul bayyinun. Yang hak benar jelas, yang fasad, yang rusak juga jelas. Tapi seringkali kita mencampur adukan. Wa qala ba'dul hukama, dan sebagian ulama ahli bijak, ahli spiritual, ahli makrifat mengatakan al-kharsu khairum minnal kibbi wa sidqul lisani awwalus sa'adah. Bisu lebih baik daripada berbohong. Diam aja. Ya. Wasidqul lisan, dan berbicara jujur lisan kita merupakan awal kebahagiaan. Qulul haq wal qanamur. Katakan yang benar walaupun itu seperti api yang pahit. Ya. Tapi seringkali orang itu, Bapak Ibu sekalian, sangat mudah untuk bohong. Ya, bohong demi jabatan, bohong demi kekuasaan, dan kadang-kala bohong pura-pura demi rakyat tapi tidak. Itu adalah khairun minal kadhib, lebih baik diam. Daripada kita bohong lebih baik diam. Tapi yang lebih baik adalah sidqul lisan, berbicara yang benar, awwalus sa'adah. Orang yang benar, orang akan mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena mendapatkan kepercayaan, karena mendapatkan kehangatan hubungan antara kita semuanya. Wa qala ba'dul bulagha, dan juga ahli sastra mengatakan as-sadiqu masonun khalil, orang jujur adalah tempat berlindung orang yang mengasihi. Semakin kita jujur, semakin banyak orang mencintai, mengasihi kita, karena orang percaya. Tapi begitu kita tidak jujur, dan dia dan kita adalah orang yang munafik, saat itu orang sudah nggak percaya terhadap kita. Ya, wal kadhibu mahanun dalil, dan dusta adalah tempat celaan yang merendahkan. Akhirnya apa? Helah, ngomong apa kuwi. Nah, gitu kan? Apa itu yang dibicarakan? Tidak ada artinya. Gitu Bapak sekalian. Karena itu mari kita bicara jujur. Yang keempat, yang kelima, wal masyuratun fil umur tuhassinul ara'. Musyawarah terhadap semua urusan itu membentengi segala pendapat kita, karena kita akan mendapatkan pendapat-pendapat yang paling baik. Okay? Kita mendapatkan pendapat yang paling benar. Jadi otak 1 dengan otak 10 pasti bagus otak 10, karena di situ di-blend untuk mengambil sebuah keputusan. Karena itu sila keempat adalah permusyawaratan itu. Jadi musyawarah itu adalah ajaran Islam. Ru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masyuratul hisnun minat nadamati wa amanu minal malamah.
Musyawarah adalah benteng dari penyesalan dan penyelamatan dari kecaman. Artinya mengambil putusan itu harus penuh dengan pertimbangan. Pertimbangan satu orang dengan dua orang, insya Allah lebih baik yang dua. Apalagi yang 5, apalagi yang berapa? Anggota DPR kita itu 500 sekian, 80. DPD dan DPR kita ditambah 1 ya mungkin sekitar berapa sekarang? 800-an. Jadi lebih baik dalam mengambil keputusan. Karena itu musyawarah penting. Karena apa? Tadbirati fal masyurata sababan najati min sihamin dzulmi. Pemikiran-pemikiran orang banyak dimusyawarahkan itu penyebab dari keselamatan dan dari payahnya penganiayaan, sihamid dzulmi. Soalnya kalau mengambil putusan kita jelek pasti dicela. Tapi kalau putusan kita benar, diambil secara bersama di antara kita anggota, maka insya Allah itu lebih baik. Sayyidina Ali berkata, karamallahu hajj, nikmal mufazaratul musyawarah wa bi'sal istimadul istibdad. Yang paling nikmat itu adalah musyawarah, diskusi. Ya, musyawarah, ayo kita musyawarahkan, tadkirah, kita saling mengingatkan. Ya. Wa bi'sal istimadul istibdad, dan berpanjang-panjang kalam, diskusi tanpa ujung, bertele-tele, itu adalah yang paling jelek dan sikap dari masing-masing. Kalau bertele-tele itu kan gitu Pak, yang penting kan benar, yang penting menang dalam bicara, bukan yang mencari kebenaran. Coba diskusi apa ya? Diskusi tanpa ujung itu debat. Maaf, kalau kita lagi lihat di TV-TV sekarang, debat tanpa ujung, tanpa ada kesimpulan. Akhirnya apa? Akhirnya adalah itu adalah puncak penyesalan. Belum tentu yang mendengarkan juga senang. Nah, paling hanya untuk tontonan. Lihat gimana debatnya, gimana marahnya si A, si B itu. Tapi nggak masuk di hati. Nah, karena itu musyawarah itu penting. Karena itu al-masyuratu bisukuni sin. Karena itu musyawarah dibaca sukun huruf sinnya, wa fathil wa'i, dan wawunya itu ada fathah, au bidhammis sin, atau dengan dibaca dhammah sinnya, wa sukunil wawu, dan sukunnya itu adalah di wawu. Bunyinya menjadi al-masyurah. Ya, masyuratun. Itu Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Wal maqalatu saminatu asrah wa qala al mu'affiq kitab wa nafima fi ulmiyah fi tarayin amin rabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jamil mali khamsah asya'an. Sesungguhnya dalam mengumpulkan harta itu ada 5 perkara yang selalu menggelayuti, yang menjadi konsekuensi untuk mengumpulkan harta itu apa? Al-ana'a fi jam'ihi, kerja keras dalam mengumpulkannya. Aidallata wa khusul masyaqqah ayil mal. Kemudian kepayahan hidupnya itu selalu dikejar, mengejar mimpinya itu hanya kekayaan. Jadi orang yang berorientasi mengumpul harta itu nggak ada kebahagiaan, karena dia adalah dalam kejaran mimpinya, tulul amalnya, mimpinya, panjang pikirnya itu adalah amwal, harta. Yang kedua, orang yang mengejar harta itu wasukhla an dzikrillah ta'ala bi islahihi, sibuk dari mengingat Allah. Kira-kira benar enggak? Orang kalau hari, pagi, siang, malam, bangun tidur lagi, harta terus, maka di mana seseorang itu akan zikrillah, zikir pada Allah? Enggak ada.
karena itu ada batasnya. Wa islahihi, dan sebab karena mengurus harta itu. Yang ketiga, wal khaufu min salibih, takut terhadap yang akan merampoknya. Harta saya di mana ya? Ada yang jaga enggak ya? Saya membeli saham aman enggak ya? Tahu-tahu saya membeli saham harganya turun, padahal saya waktu beli itu harganya blue chip, nggak bisa tenang. Sehingga dengan takut hartanya itu hilang, ya, dengan demikian wasarikihi, dari para pencuri. Artinya au akhihi khufyatan, yaitu orang-orang yang mengambil secara sembunyi. Bisa karena dirampok, dicuri, bisa karena permainan saham, sehingga orang itu hartanya banyak berkurang. Karena orang itu kalau main saham bisa semalam, bisa dalam hitungan detik, itu ruginya bisa ratusan miliar, bisa triliunan. Kalau kita tidak kalau kita tidak hati-hati. Kalaupun main saham yang syariah, ya, ekonomi syariah. Yang keempat, wa mufaraqatus sholihin min ajlih, dan menyandang nama orang kikir. Bapak itu sugih tapi nggak pernah ngamal, dibicarakan. Yang kelima, wa mufaraqatus sholihin min ajlih, dan memisahkan dirinya dari orang-orang yang soleh karena urusannya yaitu mengurus harta. Wa fit takrihi, dan dalam berpisah dengannya, ayil mali bi ajri ala sabil khair khamsatun asya. Sebaliknya, kalau orang tidak terlalu katunyan, tidak terlalu kami duiten, tidak terlalu kami bondonen, ya, tidak selalu harta tetap, hidup ekonomi tetap dijalani, tidak apa-apa, maka ada khamsatul asya, ada 5 hal. Yang pertama, itu sesuatu yang baik. Yang pertama, kalau orang itu tidak terlalu ahlul mal. Yang pertama adalah rohatan nafsu minan tolibihi, jiwanya menjadi rohah, menjadi nyaman, bahagia, tenang, enak, ya, dari apa? Dari kepayahan ilmal, karena mencari harta. Karena kita nggak mencari, kita jalani hidup Allah kasih. Kalau kita yang penting asbab terus, artinya kita ada sebab, berikhtiar, Allah kasih. Tapi kita tidak dalam posisi menghalalkan segala cara. Yang kedua, wal faragha wa dzikrillah, punya waktu luang untuk berzikir pada Allah. Aitabatuli ila dzikrillah ta'ala wal in kita, yaitu meninggalkan dunia untuk beribadah dan mengingat pada Allah, serta memutuskannya urusan dunia. Bukan zikir ingat dunia, zikir lillah. Min khidati, dari sesuatu yang menjaganya, ayil mal, yaitu terhadap mal itu. Jadi Bapak sekalian, Imam Ali kan pernah dikatakan, kalau ilmu itu yang menjaga kita, kalau harta kita yang menjaganya. Pilih mana? Ya pilih kita dijaga oleh ilmu, dan ilmu yang banyak, dan kita beriman akan mendapatkan derajat. Itu sudah janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu otomatis. Yang ketiga, wal amnu min salibi wa syarik, aman dari perampok dan pencuri. Mau apa yang dicuri? Rumahnya biasa, cukup untuk makan, tidak ada simpanan, tapi Allah mudawwamah, memberi rezeki yang halal, yang berkah itu. Artinya kita tidak ada rasa adamal khauf, tidak ada rasa takut. Wa huwal akhidhu min makhrujin bi khafidin aw makanin bila subhatin, yaitu orang selalu mengambil harta yang dijaga oleh penjaga atau beri tempat dari tanpa ketakutan sama sekali. Karena kita, harta kita tidak terlalu banyak, cukup, tapi berkah.
Yang keempat, waktisabasmi karimi linafsih, memperoleh nama sebagai orang yang mulia untuk dirinya. Orang alim, orang ulama, orang syekh itu lebih mulia daripada orang kaya. Karena kita tidak dalam posisi dikatakan pelit. Memang nggak ada, ya kita bersedekah menurut kemampuan. Yang kelima, wa musahabatus sholihin li fayraqihi, berteman dengan orang-orang soleh karena telah memisahkan diri kita dari harta. Qala ba'du fusoha, dan telah berkata ahli-ahli sastrawan, judur rajul yuhbibuhu ilal adzadihin, kedermawan laki-laki akan mendatangkan cinta kepada musuh-musuhnya. Kalau kita itu dermawan, musuh pun akan senang. Wa bukhluhu yu'dhihu ilal aulad, sedangkan kekikirannya mendatangkan benci terhadap sampai anak-anaknya. Wih, seanak keturunannya Pak itu, Bu itu, pelit, petinju. Petinju itu tangannya begini, nggak pernah memberikan, nggak terima kasih, nggak ada, nerima terus, petinju terus. Nah, ini orang akan menjadi pembicaraan. Dan juga dikatakan khairul amwali mastaraku khurron, harta terbaik adalah harta untuk membebaskan budak, untuk merdeka. Wa khairul a'mal mastahaqqa syukron, dan perbuatan terbaik adalah amal yang banyak tapi kita banyak juga syukurnya. Itu Bapak sekalian. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang kita kaji betul-betul bisa menjadikan orang yang kita urusan harta itu yang terakhir ya Bapak sekalian. Jadi kita jalanin dunia ini terus bekerja sesuai biasa, tidak usah menghalalkan cara, biar kita nyaman. Yang pertama. Yang kedua, bisa berzikir pada Allah. Yang ketiga, kita aman dari gangguan. Yang keempat, kita bisa memperoleh kemuliaan. Yang kelima, kita betul-betul ada waktu untuk taklim bersama orang-orang yang soleh. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridai. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.